Lanjutan part kemarin tampak Jumong sedang terpojok oleh tentara Han yang hendak membawa pengungsi Gojusun. Beruntung Jumong dan trio Wek-Wek berhasil kabur dari kejaran tentara berbaju besi. Trio Wek-Wek yang sudah mendengar cerita bahwa tentara Han memakai baju besi pun lantas menanyakan kepada Jumong apa yang hendak mereka lakukan untuk menyelamatkan para pengungsi. Jumong pun akhirnya berinisiatif untuk menyerang tentara Han di saat mereka lengah. Trio Wek-Wek bertugas untuk memanah para prajurit Han yang tak memakai besi, sedangkan Jumong sendiri kembali menjajal kekuatan prajurit besi di malam harinya. Saat tentara Han lewat di tengah hutan, Jumong yang tengah bersembunyi pun bersiap untuk memanah tentara Han. Saat busur dilepaskan, panah tersebut pun berhasil mengenai leher para prajurit Han. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua tertutupi oleh baju besi, namun di bagian leher mereka masih ada celahnya. Kejadian itu pun sampai di telinga Yang Jong. Yang Jong bingung mana bisa tentara besi dapat dikalahkan. Akhirnya Yang Jong pun mengerahkan pasukan besi lainnya keesokan harinya untuk berpatroli. Susono dan Wotae yang menyaksikan hal tersebut heran karena tak biasanya prajurit Han keluar sebanyak itu. Tak jauh dari situ, Yang Jong kedatangan tamu kepala pembuat senjata dari Han. Perkenalkan, dia adalah Sanong. Yang Jong menceritakan bahwa Daeso sedang berupaya untuk membuat senjata besi dari Han. Tentu hal itu akan menguntungkan jika Daeso bersedia untuk menikahi putri Yang Jong sebagai timbal baliknya. Malamnya Yang Jong menemui Daeso untuk sekedar memberikan info bahwa sebentar lagi keinginan Daeso akan terkabulkan. Tak lama setelah itu lalu masuklah seorang gadis bernama Yang Sul. Ya, tebakan kalian benar. Itu adalah anak dari Yang Jong yang nantinya akan dijodohkan dengan Daeso. Daeso yang melihat penampilan putri Yang Jong pun menunjukkan ekspresi kekhawatirannya. Yang Sul berkata kepada Daeso bahwa jika dirinya dijodohkan oleh ayahnya belum tentu juga dia akan menerimanya. Namun setelah melihat kejantanan Daeso, Yang Sul pun jatuh hati pada pandangan pertama. 왕자님은 헌헌 장부십니다. Tentu hal itu membuat Daeso bimbang, karena walau ia menjadi raja sekalipun Susono akan susah untuk menerimanya sebagai selir. Sementara malamnya di Buyo tampak pendeta Maoryong sedang memimpin upacara rohani. Dalam acara tersebut terlihat Wunha juga ikut serta menjadi jamaah. Tujuannya adalah untuk mencari petunjuk tentang bencana akhir-akhir ini yang menimpa warga. Dalam petunjuk tersebut, Maoryong hanya memberikan informasi kepada Wunha bahwa jawaban dari semua masalah ini ada pada Mbak Yuli. Jadi, Maoryong menyimpulkan bahwa orang yang harus mereka temui pertama kali perihal masalah tersebut adalah Mbak Yuli. 이 재앙의 징조를 여멸신녀에게 Keesokan harinya, Yohwa pun kedatangan tamu, yang tak lain Soryong dan si anak bintang Bae-er. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk memberikan petunjuk kepada Yohwa. Sebuah petunjuk agar Jumong pergi meninggalkan istana Buyo untuk selamanya. Karena jika Jumong kembali ke kerajaan maka dia akan mati, kata Bae-er. Tentu saja Yohwa terperanjat mendengar nubuat itu. Mengingat Bae-er adalah si anak bintang yang terkenal akan kemampuan meramalnya. Sementara Jumong terlihat sedang menuntun para pengungsi menjauh dari kota Yeontugon. Akan tetapi para pengungsi sangat lamban dalam melangkah. Jika seperti ini terus maka mereka akan tertangkap tentara Han. Oleh karena itu, Jumong memerintahkan Hyobo untuk membawa para pengungsi sementara dirinya bersama Oyi dan Mari menghalangi tentara Han. Di tempat lain, Yontabal akhirnya berhasil menemui Yang Jong. Yang Jong sempat curiga mengapa Yontabal menyuapnya dengan banyak kain sutra. Yontabal kemudian mengutarakan keinginannya untuk menemui kepala persenjataan Han, yaitu Sanong. Yang Jong tersenyum dan akan berusaha mempertemukan Yontabal dengan Sanong. Di luar, Susono mendapat laporan Wotae bahwa Daeso juga berada di Yeontugon. Wotae mengungkapkan bahwa alasan Daeso kesini untuk melihat daftar perdagangan. Mendengar akan hal tersebut, Susono tak percaya dan menaruh curiga terhadap Daeso. Setelah itu, Yontabal datang dan mengajak Susono untuk menemui Sanong, si kepala persenjataan Han. Awalnya mereka berbasa-basi untuk sekedar perkenalan.
Barulah Yontabal mengungkapkan keinginannya untuk membeli senjata Han. Tentu saja mendengar akan hal itu Yang Jong sangat kaget. Sanong marah karena pertemuannya kali ini ternyata untuk bertransaksi senjata yang tak direncanakan. Ia pun kemudian beranjak pergi. Setelah Sanong pergi, kini giliran Yang Jong memarahi Yontabal yang diduga lancang berencana membeli senjata Han. Yontabal dengan gaya bicaranya yang santai pun mencoba menenangkan Yang Jong bahwa dengan berbisnis dengannya, maka Han akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mengapa bisa seperti itu? Karena Yontabal akan menjual pedang-pedang Han kepada Cholbun. Sedikit info, Cholbun adalah 5 negara kecil di bawah naungan kerajaan Buyo. Dengan begitu Han akan sangat diuntungkan dan Yang Jong akan naik pangkat karena dekat dengan Cholbun. Apalagi sekarang Han sedang terlibat perang dengan negara Sonam. Maka dari itu semakin banyak dukungan dari banyak negara semakin menguntungkan pula untuk Han. Yang Jong pun kemudian luluh dan berencana akan membujuk Sanong kembali dengan syarat Yontabal tidak boleh berbohong terhadapnya. Selesainya pertemuan tersebut, Yontabal sadar bahwa jika hanya membeli senjata Han maka dirinya tidak akan menemukan rahasia di balik pembuatan pedang. Namun di sisi lain ia yakin jika terus bertransaksi dengan Han maka lama-kelamaan teknik dasar pembuatan pedang dapat ia ketahui. Sementara di Buyo terlihat Yongpo tengah kebingungan. Ia pun kemudian mendatangi Doci dan mengeluh akan sangat sulit menyaingi kakaknya dalam perebutan tahta. Hal ini pun menjadi kesempatan emas Doci untuk menghasut Yongpo. Menurut Doci, selama ini Daiso telah banyak dibantu oleh Yontabal. Tidak hanya itu, Jumong berhasil menemukan gunung garam juga karena Yontabal. Oleh karenanya, Doci mengusulkan agar Yongpo melenyapkan Yontabal dari Buyo. Selain itu, Doci yakin bahwa alasan Yontabal mendekati Buyo karena punya motif tersembunyi. Setelah memikirkan cukup lama, akhirnya Yongpo pun mendatangi tempat klan Gerubu dengan beberapa pasukan. Ia mengambil semua dokumen penting milik Yontabal dengan dalih pemeriksaan karena tentara Han sedang berkeliaran. Akhirnya mau tak mau adik Yontabal pun membiarkan Yongpo membawa berkas-berkas tersebut. Setelah itu Yongpo mengecek satu persatu isi dari berkas klan Gerubu. Ia menemukan satu laporan yang mana itu adalah laporan tentang rencana kedatangan kepala persenjataan Han. Yongpo lantas bergegas menyerahkan berkas tersebut kepada Raja Gemua. Tentu saja Raja marah karena Yontabal berani berhubungan dengan Han tanpa melapor kepada Raja terlebih dahulu. Scene berpindah pada Jumong yang menyuruh Mari dan Ohi untuk memancing tentara Han agar menuju ke tempatnya. Setelah tentara Han terpancing ke arahnya, Jumong pun langsung menghujani panah prajurit Han hingga tersungkur. Tidak sampai di situ, malamnya Jumong membuat jebakan untuk para prajurit Han yang melintas hingga mereka pun mati. Berita kekalahan prajurit Han yang sedang membawa pengungsi pun sampai ke telinga Yang Jong dan Daiso. Pengawal Yang Jong mengatakan bahwa di antara para pengungsi memiliki kekuatan yang sangat kuat pada lengannya, sehingga prajurit Han bisa mudah dikalahkan. Daiso yang ikut mendengarkan hal itu menaruh rasa curiga namun dirinya masih diam. Keesokan harinya, Jumong, Mari, dan Oyi menemui Hyobo. Jumong mengatakan bahwa pengungsi sudah berhasil ia selamatkan. Hyobo juga sama. Ia berhasil membawa para pengungsi menuju ke wilayah Buyo. Mereka sangat senang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk makan-makan bersama. Jumong kemudian memberikan alasan mengapa ia mundur dari persaingan putra mahkota. Bukan karena Buyo atau sejenisnya, melainkan ia harus terlebih dahulu tahu alasan mengapa putra mahkota itu dibentuk. Jumong menjelaskan bahwa kini ia tahu alasannya. Alasannya adalah sama seperti kesedihan Hyobo yang telah kehilangan ayahnya. Tak lama itu, Gepil dan Sayong datang dan tak sengaja melihat Jumong. Gepil sangat senang dan langsung mengantar Jumong ke hadapan Susono. Tentu Susono pun senang sekaligus terkejut melihat pujaan hatinya itu. Tak jauh dari situ, Daiso yakin setengah ragu bahwa orang yang telah mengalahkan tentara Han adalah Jumong.
Di sela-sela itu datanglah Naru yang memberitahu bahwa Susono ternyata ada di Hyuntukun juga. Sementara itu Jumong mengutarakan tujuannya kepada Susono yang ingin menyelamatkan para pengungsi. Mendengar itu Susono khawatir akan keselamatan Jumong karena hal itu sama saja dengan menjemput maut. Jumong hanya tersenyum dan kemudian dibuat tertegun dengan cincin pemberiannya yang terpasang di jari Susono. Tampaknya kini chemistry keduanya sudah mulai terbentuk. Susono menambahkan bahwa Daeso juga ada di Hyuntugon. Sama seperti pikiran Jumong, Susono yakin bahwa ada motif tersembunyi Daeso menemui Yang Jong. Tak lama itu, tiba-tiba orang yang mereka bicarakan yaitu Daeso masuk dan menyaksikan kebersamaan Jumong dan Susono. Jumong beralasan bahwa ia ke Hyuntugon hanya mampir beristirahat karena kelelahan dalam perjalanannya. Namun Daeso tak percaya dan menuduh Susono dan Jumong sengaja ketemuan di tempat tersebut. Jumong kemudian menanyakan tujuan Daeso yang terlalu sering menemui Yang Jong dan menuduh bahwa Daeso terlibat kesepakatan rahasia. Daeso marah dan membela diri dengan beralasan bahwa dirinya sedang susah payah menyeimbangkan hubungan antara Buyo dan Han. Daeso kemudian kembali ke kamarnya dan memanggil pengawal Yang Jong. Daeso bertanya, apakah kamu akan mengenali siapa yang menyelamatkan pengungsi jika melihatnya sekarang? Pengawal Yang Jong mengiyakannya. Sementara Jumong berpamitan dengan Susono bahwa ia akan melanjutkan perjalanannya dan akan butuh waktu 2 bulan untuk menempuhnya. Susono khawatir dan menyuruh Jumong agar selalu berhati-hati. Jumong tersenyum dan kemudian memeluk Susono. Tak lama setelah itu, Mari datang memberitahu bahwa pasukan Han sedang menuju ke arahnya. Susono pun menyuruh Jumong agar kabur lewat pintu belakang. Namun sayangnya pasukan Han sudah mencegat dan mengepung mereka. Akhirnya terpaksa mau tak mau Jumong dan trio Wek Wek melawan pasukan Han dan berkat kekompakan mereka akhirnya pasukan Han dapat dikalahkan. Keesokan harinya Daeso membawa ahli pedang dari Han. Tanpa basa-basi, ia pun kemudian memberitahu Raja bahwa ia menemukan pembuat senjata. Raja menanyakan dari mana Daeso menemukan pembuat senjata tersebut. Daeso berbohong dan berkata bahwa mereka adalah pengungsi Gojusun yang melarikan diri dari bengkel pandai besi milik negara Han. Saking antusiasnya, Gemua lalu memerintahkan Daeso untuk membawa mereka ke pabrik agar bisa membuat senjata. Tanpa membuang waktu, Daeso pun mengantarkan pandai besi dari Han dan menyuruh Pak Jarwo untuk sementara waktu pergi dari pembuatan senjata. Dengan alasan pandai besi yang baru akan membuat pedang untuk sementara waktu. Dengan berat hati, Pak Jarwo pun menuruti perintah Daeso itu. Malamnya pandai besi dari Han mulai memproduksi pedang. Terlihat dalam pembuatan pedang tersebut mereka mencampurkan serbuk rahasia. Semacam serbuk yang diduga akan membuat pedang sangat kuat. Namun entah serbuk apakah itu, yang jelas bukan serbuk Roiko ataupun Masako. Singkat cerita, akhirnya pedang itu telah berhasil dibuat. Raja yang sudah penasaran pun lantas mencoba kekuatan pedang tersebut dengan cara membantingkan ke arah landasan besi. Mengejutkan. Walaupun beberapa kali pedang dipukulkan ke arah landasan besi, namun nyatanya pedang tersebut sama sekali tak patah. Raja sangat senang dengan penemuan ini. Scene berpindah pada trio Wek Wek yang tengah mengikuti Jumong menuju Gunung Chunmu, yang mana gunung tersebut adalah tempat latihannya dulu bersama Haemosu. Trio Wek Wek bingung mengapa Jumong seringkali mendatangi tempat ini. Dari sinilah Jumong lalu mengutarakan kebenarannya kepada trio Wek Wek, bahwa dirinya sebenarnya bukanlah pangeran, melainkan adalah anak dari Haemosu. Trio Wek Wek terkejut mendengar fakta tersebut. Jumong menambahkan bahwa cita-cita ayahnya yang belum terwujud kini akan menjadi cita-citanya, yaitu menyelamatkan para pengungsi dan merebut wilayah Gojusun yang telah direbut oleh tentara Han.
Itulah salah satu alasan aku akan kembali ke Buyo, kata Jumong. 조선의 유민들을 구하고 잃어버린 땅을 되찾을 것이다. Setelah mengetahui kenyataan ini, apakah kalian akan tetap bersamaku? Tanya Jumong. Tanpa menimbang dampaknya, trio Wek-Wek dengan semangat membara pun akhirnya bersedia mengikuti Jumong. 나와 함께 가겠느냐? 예! Sedangkan di Buyo sedang diadakan percobaan senjata baru melawan senjata buatan Pak Jarwo. Daeso yang menggunakan senjata baru pun dapat mematahkan pedang milik Pak Jarwo yang saat itu dipakai oleh Naru si vokalis Kris Patih. Raja senang karena impiannya kali ini telah tercapai, yaitu meningkatkan kualitas senjata yang lebih baik. Di situ Daeso banjir pujian dari raja maupun menteri. 네가 짐의 오랜 수건을 풀어주었구나. 누가 너의 공이다. Walaupun kualitas belum bisa menyamai senjata utama baja milik Han, namun raja optimis suatu saat bisa memilikinya. Raja kemudian menyuruh maju para pandai besi yang baru dan menyuruh petugas pajak untuk mempersiapkan perjamuan mewah untuk mereka. Walau begitu, Pak Jarwo tetap tertekan karena merasa dikalahkan oleh orang baru yang langsung bisa mengambil hati raja. Setelah itu, Pak Jarwo sebagai pimpinan pabrik tampak minder melihat kebersamaan para pandai besi yang baru. Tanpa gengsi sedikit pun, dia memberanikan diri untuk meminta resep pembuatan pedang kepada mereka. Namun jelas, respon yang didapat Pak Jarwo tak seperti apa yang diharapkan. Justru mereka meledek Pak Jarwo di depan para karyawannya. Kasihan banget ya Pak Jarwo. Beliau sudah mendedikasikan hidupnya untuk Buyo. Namun beliau tak mendapatkan imbalan semestinya. Saking syoknya beliau tak mau berkumpul dengan para karyawan pabrik dalam pesta perjamuan. Pengawal raja kemudian diam-diam membawa anggur langka untuk diberikan kepada Pak Jarwo yang saat itu sedang murung. Tentunya anggur tersebut dari raja langsung. Pak Jarwo bersimpuh merasa tak pantas diberikan hadiah oleh raja. Di tempat lain, Yongpo terlihat sudah sangat frustasi dalam persaingan putra mahkota kali ini. Dia bingung karena tak tahu apa kelemahan yang dimiliki kakaknya. Mendengarkan akan hal itu, Dochi mencoba menenangkan Yongpo. Dochi kembali memberitahu Yongpo bahwa ada satu kelemahan yang dimiliki oleh Daeso, yaitu Jumong. Dengan Jumong sudah mundur dari kompetisi, maka Yongpo bisa menggunakan Jumong untuk menghentikan kakaknya. Shin berpindah di tempat Yontabal yang baru pulang dari tornya. Adiknya memberitahu bahwa kemarin Yongpo memaksa untuk mengambil semua dokumen penting dengan alasan untuk mencari mata-mata dari Han. Sayang menebak bahwa raja pasti sudah tahu laporan yang tidak mereka berikan kepada raja. Yontabal berkata bahwa ia mungkin saja bisa menjelaskan kepada raja. Namun dirinya tak tahu apakah raja akan melepaskannya kali ini. Susono pun berinisiatif untuk mengurus semua ini. Ia datang ke tempat Daeso dan melaporkan kelakuan Yongpo kepada Daeso. Padahal tujuan klan Yontabal tak lain untuk membantu Buyo, kata Susono. Daeso kalau sudah berbicara dengan Susono, maka dirinya tidak bisa berpikir jernih dan hanya memihak kepada Susono. Padahal tujuan Susono tak lain adalah tentang Jumong juga. Setelah pertemuan tersebut, Daeso pun lalu mencari Yongpo dan langsung memarahinya. Dan memberikan peringatan terakhir kepada Yongpo jika dirinya berani mengusik klan Yontabal, maka dirinya tidak akan membiarkan Yongpo begitu saja. Shin berpindah kepada Jumong dan trio Wek-Wek yang kembali ke Buyo. Jumong berangkat untuk menemui ibunya sementara trio Wek-Wek kembali ke tempat Yontabal. Jumong menceritakan kepada ibunya bahwa dirinya telah bertemu dengan pengungsi Gojusun. Harapan mereka sirna sejak meninggalnya Haimosu. Oleh karenanya mulai sekarang Jumong bertekad akan menjadi harapan mereka sama seperti impian ayahnya dulu. Shin berpindah pada Sayong yang tengah memberitahu Susono bahwa Jumong telah kembali ke istana.
Sayong juga memberitahu bahwa Daiso juga kembali ke istana dengan membawa pandai besi yang bisa membuat pedang baja. Mendengar itu Susono tertegun dan semakin yakin bahwa Daiso telah memiliki kesepakatan rahasia dengan Yang Jong. 바로 그거였어. 폐하, 주몽 왕자님이 드셨습니다. Malamnya Jumong bertamu ke kamar raja. Raja sedikit merasakan grogi bercampur merasa bersalah sehingga dirinya tak enak terhadap Jumong. Di luar tampak Daiso juga hendak menemui raja, namun dia harus rela menunggu karena di dalam ada Jumong. Mula-mula raja menceritakan kisah hidupnya saat bersama dengan sahabatnya yaitu Haemosu. Raja mengaku bahwa semenjak bertemu dengan Haemosu kehidupannya berubah. Dari awalnya anak manja menjadi anak yang kuat akibat bersama Haemosu. Raja juga mengaku bahwa hal bahagia pertama yang ia alami adalah memimpin damul bersama Haemosu. Dengan berlinang air mata, Raja mengungkapkan bahwa dirinya sangat sayang terhadap Jumong. Meskipun Jumong sendiri bukanlah anak dari Raja. 도자를 살펴주신 은혜 직접 받아 키운 내 자식이라는 것이다. Jumong berterima kasih kepada Raja dan bertanya, kenapa ayah dipenjara selama 20 tahun padahal beliau tak melakukan kesalahan apapun. Bahkan ia harus dibunuh kejam dengan alasan masa depan Buyo. Apakah pantas seorang diperlakukan seperti itu padahal dia telah mendedikasikan kehidupannya untuk para pengungsi? Tanya Jumong. 말씀해 주십시오. Raja berkaca-kaca dan tak bisa menjawab apa-apa. Jumong dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya tak akan bisa memaafkan Daiso dan Yongpo yang telah membunuh Haemosu. 절대로 대소 영포 형님을 용서할 수가 없습니다. Setelah itu Jumong keluar dan disambut oleh Daiso. Daiso menyombongkan dirinya jika ia menjadi putra mahkota maka ia akan memberikan wewenang penuh untuk Jumong dalam mengelola istana. Namun justru Jumong menjawab bahwa walaupun Daiso tak menjadi putra mahkota sekalipun, ia tetap akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Jumong kemudian lanjut pergi meninggalkan Daiso yang cemas dengan jawaban Jumong barusan. Setelah itu Daiso meminta izin untuk bertemu Raja. Raja dengan tegas berkata bahwa dia sedang tak ingin berbicara dengan Daiso dan menyuruhnya untuk pergi. 너가 하질 않느냐? 도자 대소 영포 형님을 용서할 수가 없습니다. Keesokan harinya Jumong menemui Yontabal dan Susono untuk mengucapkan terima kasih. Setelah itu Jumong menemui trio Wek-Wek dan memberikan tugas baru, yaitu akan mengajak trio Wek-Wek untuk tinggal di istana. Mereka sangat senang, namun Ohi yang suka menyatu dengan alam agak ragu-ragu jika harus tinggal di istana. 들어가면 좀 답답할 것 같아. Namun Jumong benar-benar membutuhkan bantuan kali ini kepada trio Wek-Wek. Setelah itu Jumong lanjut menemui Raja. Raja lalu memberikan jabatan baru yang penting kepada Jumong yaitu sebagai komandan pengawal Raja. 주몽 왕자에게 고위 총관의 직책을 맡길 것이요. Raja lalu mengajak Jumong ke kamarnya. Tujuannya untuk meredam amarah Jumong dengan berkata bahwa yang membunuh Haemosu bukanlah Daiso dan Yongpo, melainkan Raja sendiri yang tak mampu melindungi Haemosu selama ini. Raja berkata demikian karena tak ingin melihat anak-anaknya berseteru di dalam istana. 사무쳐 싸우는 모습은 보고 싶지 않구나. Singkat cerita, Yongpo sedang memikirkan perkataan Doci yang menyuruhnya agar menggunakan Jumong untuk mengalahkan kakaknya. Tak lama itu Jumong lewat di depannya. Sikap tak biasa ditunjukkan oleh Yongpo kepada Jumong. Kini Yongpo berubah 180 derajat menjadi sangat baik terhadap Jumong dan menawarkan Jumong untuk memanggilnya jika butuh bantuan. 내가 성심을 다해 너를 돕겠다. 네가 호위 총관 자리에 오른 것을 축하하는 자를 만들 것이니. Setelah itu Jumong didatangi oleh pengawal raja. Tujuannya karena ingin mempertanyakan kemampuan trio Wek-Wek dalam ilmu bela diri. Pengawal raja menyuruh Jumong agar mempertimbangkan perekrutan trio Wek-Wek untuk masuk pasukan istana. Mendengar hal tersebut, Jumong lantas mengumpulkan anggota yang ada di bawahnya. Ia menyuruh Oyi untuk maju dan menantang siapapun yang berani melawan Oyi. Satu orang pun maju dengan percaya diri melawan Oyi. Pertarungan dimulai tanpa kesulitan. Oyi pun berhasil menumbangkan lawannya. Oyi pun berhasil membuktikan bahwa trio Wek-Wek tak bisa dianggap remeh. Setelah itu, Jumong memberi arahan kepada bawahannya bahwa kualitas yang paling penting adalah seni militer.
Maka siapapun yang tidak memenuhi standar akan ditendang tanpa belas kasihan, kata Jumong. Hal itu ia terapkan kepada bawahannya karena misi yang mereka emban adalah melindungi raja. 폐하를 호위하는 너희들은 부여 최고의 무사가 되어야 한다. Mereka pun mulai berlatih seni militer di bawah arahan Jumong. Daeso yang melihatnya dari jauh tentu semakin cemas dengan sifat kepemimpinan Jumong yang mulai tampak. Jumong kemudian mendatangi Pak Jarwo yang tengah frustasi karena masih larut dalam masalahnya. Hal yang tak bisa ia habis pikir adalah sampai sekarang ia belum berhasil mewujudkan impian dari raja. Bahkan Pak Jarwo memutuskan untuk berhenti. Namun Jumong dengan telaten mencoba membujuk Pak Jarwo agar tak patah semangat. Ia mengajak Pak Jarwo agar membuka prakteknya di pabrik klan Gerubu untuk sementara waktu agar menemukan teknik pembuatan pedang. 법 비밀을 찾아내야. Pak Jarwo kemudian mendatangi tempat Yontabal dan berkata bahwa ia datang ke sini semata-mata karena Pangeran Jumong yang menyuruhnya. Susono lalu mengantarkan Pak Jarwo ke tempat pembuatan pedang yang baru dibuat oleh Yontabal. Tentu di situ Pak Jarwo disambut baik oleh para anak buah Yontabal. 모든 지원을 아끼지 않을 것이니 대장께서 하고 싶으신 대로 마음. Setelah itu Susono menunjukkan pedang baja milik negarahan kepada Pak Jarwo. Pak Jarwo berjanji akan melakukan yang terbaik kali ini. Setelah itu Susono lalu menemui pemimpin Cholbun. Para pemimpin Cholbun protes dan menanyakan apa yang dilakukan Yontabal sehingga sangat lama berada di Buyo. Susono meyakinkan bahwa ayahnya pergi ke Buyo bukan untuk keuntungan semata, melainkan dia juga berusaha keras untuk mencoba mengembangkan senjata agar bisa melindungi negara Cholbun dari serangan musuh. 우리 졸본을 지키. Buktinya Yontabal telah berhasil mendatangkan Pak Jarwo dan berhasil membuka pabrik senjata untuk klan Gerubu, kata Susono. 군자께선 이곳 게루의 철기방을 만드시고 따나 게루의 철기방에서 생산된 절제 무기들은 우리 졸본을 지켜줄 것입니다. Malam pun tiba, Yeohwa mencoba bernegosiasi dengan Soryong. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membahas nubuat yang telah dibuat oleh anak bintang yang menyuruh Jumong untuk pergi dari Buyo. Yeohwa hendak bertanya bagaimana jika Jumong tinggal di Buyo untuk sementara waktu. 부여 땅에서 꼭 해야 할 일이 있습니다. Namun sayangnya Soryong tak mau ikut campur dalam nubuat yang telah dibuat oleh anak bintang. Ia percaya bahwa nubuat tersebut dari para dewa dan tak bisa diganggu gugat. Yeohwa kemudian menyaksikan Jumong yang tengah melatih anak buahnya sampai larut malam. Tak lama raja menghampiri Yeohwa dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. 때가 되지 않으셨습니까? Yeohwa menyarankan raja agar segera menunjuk putra mahkota. Yeohwa juga menyarankan agar raja tak salah dalam memilih seseorang untuk mengambil tahta. Menurut pandangan Yeohwa, posisi raja berada dalam bahaya. Tanda-tandanya adalah selain Mbak Yuli yang sudah pergi, kini anggota Wunha and the Gangs juga sedang merencanakan sesuatu. Bahkan kini pendeta baru juga berada di pihak Wunha. Dan jika Pangeran Daeso terpilih, maka sudah dapat dipastikan Wunha and the Gangs akan semakin mengepakkan sayapnya dan raja tentunya akan semakin kesepian. 점점 더 외로워질 것을 생각하면 참으로 안타까울 뿐입니다. Keesokan harinya para pejabat pun berkumpul. Tujuannya adalah untuk membujuk raja agar segera menetapkan Daeso sebagai putra mahkota karena prestasinya yang sangat banyak. 일 패자로서 손색이 없사옵니다. 이 또한 자 문제를 매듭 지으시옵소서. Akan tetapi Raja Gembua meminta sedikit waktu lagi karena ia masih ingin memikirkan hal tersebut dengan baik dan bijak. Setelah pertemuan tersebut, raja yang ditemani Jumong sedang menuju suatu tempat. Tak lama si Daeso pun menyusul Raja Gembua sembari memperlihatkan mata berkaca-kaca. Daeso bertanya apa yang kau inginkan sehingga kau dapat mengakuiku sebagai putra mahkota. Daeso memohon dengan sepenuh hati karena ia merasa sudah bersusah payah mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Sambil menangis, Daeso terus berulang kali menanyakan apa yang harus ia lakukan agar ayahnya mengakuinya. Raja terdiam seperti tak tega melihat anaknya menangis. 뭘 더해야 아바마마의 인정을 받을 수 있는 겁니까? 주십시오, 아바마마. 말씀해 주십시오. Lantas, apa reaksi raja ketika melihat anaknya menangis? Akankah beliau luluh ataukah justru sebaliknya? Jawabannya ada di part selanjutnya.